Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wahitami dari kelas Indra Raya. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi perubahan basis sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Aljabar Linier. Di sini ada beberapa materi pokok pembahasan. Yang pertama ada peta koordinat, kemudian perubahan basis, matriks transisi, perubahan koordinat, inverse matrix, menghitung matriks transisi, dan juga standar basis di ruang R ke N. Di ruang Rn. Baik, masuk ke bahasan yang pertama, yaitu peta koordinat. Di sini dijelaskan bahwa jika S itu adalah suatu matriks yang himpunannya adalah F1, F2 sampai ke N, itu adalah basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga V, dan jika Ps itu sama dengan C1, C2, C sampai ke N, dan itu adalah vektor koordinat V relatif terhadap S. Maka seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.5.6 yang ada pada pemetaan. Jadi sehingga diperolehlah V itu menjadi V dengan dimensi S. Vektor V dengan dimensi S. Nah, pada bagian ini kita akan lebih mudah menyatakan vektor-vektor koordinatnya itu dalam bentuk matriks. Nah, bisa kita lihat di sini ada peta koordinatnya. Jadi, memetakan dari V terhadap basis S ke ruang ke N. Dan di sini ada C1, C2 sampai Cn. Sehingga untuk vektor V relatif terhadap S itu sama dengan C1, C2, Cn, dan diberikan kurung siku. Materi yang kedua yaitu perubahan basis. Nah, masalah perubahan basis itu, jadi jika V adalah sebuah vektor dalam ruang vektor berdimensi terbatas V, dan jika kita mengubah basis untuk V itu dari basis B ke basis B aksen. Nah, catatan untuk menyelesaikannya yaitu vektor koordinat V dengan basis B dan vektor koordinat V dengan basis B aksen itu berhubungan. Jadi catatannya yaitu akan lebih mudah jika kita menyebutkan basis B-nya itu sebagai basis lama dan basis B aksen itu kita sebut sebagai basis akhir. Maaf, maksudnya basis akhir B aksen itu sebagai basis awal. Jadi B itu sebagai basis lama dan B aksen itu sebagai basis baru. Dengan demikian, tujuan kita itu adalah menentukan hubungan antara koordinat yang ada pada basis B atau basis lama dan baru dari B aksen dari sebuah vektor tetap V dalam V. Nah, di sini ada dimisalkan bahwa B itu tadi adalah basis barunya, yaitu terdiri dari U1 dan U2, kemudian B aksen itu adalah U1 aksen dan U2 aksen. Nah, kita misalkan vektor koordinat untuk vektor basis lama itu relatif terhadap basis baru. Sehingga vektor koordinat U1 basis B aksen itu sama dengan A, B, dan vektor koordinat U2 dengan basis B aksen itu ada CD. Sehingga untuk memperoleh, misalnya kita ingin mencari perubahan basis dari B ke B aksen, maka yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan dalam bentuk aljabarnya seperti ini. Jadi B itu kan terdiri dari U1, U2. Nah, jadi untuk memperoleh perubahan basisnya, maka kita gunakan persamaan seperti di bawah ini. U1 sama dengan AU aksen, U1 aksen ditambah BU2 aksen. Kemudian U2-nya itu adalah
CU1 aksen ditambah DU2 aksen. Jadi A, B, C, dan D ini yaitu adalah nanti yang akan menjadi perubahan basis dari yang dipetakan dari B ke B aksen. Nah, A, B, C, D ini adalah bilangan yang apabila kita kalikan dengan U1 aksen ditambah B dikali U2 aksen itu nanti akan menghasilkan nilai U1. Kemudian C dan D itu juga sama. Jadi ketika kita kalikan C dikali dengan U1 aksen, kemudian ditambah D-nya itu ada skalar, sembang skalar yang kemudian jika kita kalikan dan kita tambahkan akan menghasilkan U2 atau menghasilkan basis B ini. Nah, selanjutnya yaitu misalkan vektor koordinat lama untuk V itu adalah vektor koordinat V dengan basis B sama dengan K1, K2 itu persamaan 5, sehingga diperolehlah jika dibuat dalam bentuk aljabarnya yaitu V sama dengan K1 dikali vektor U1 ditambah K2 dikali vektor U2. Nah, untuk menentukan koordinat baru dari vektor V, kita bisa mengekspresikan V itu dalam bentuk basis baru yang kita simbolkan dengan B aksen. Nah, untuk melakukan ini kita bisa mensubstitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 6 yang akan menghasilkan V sama dengan K1 dikali A dikali vektor U1 aksen ditambah B dikali vektor U2 aksen ditambah K2 dikali C dikali vektor U1 aksen ditambah D dikali vektor U2 aksen, atau bisa juga ditulis seperti ini. Nah, dengan menggunakan persamaan 5, kita bisa menuliskannya kembali dalam bentuk matriksnya, yaitu vektor koordinat V dengan basis B aksen itu sama dengan matriks ACBD dikali K1 K2, dan itu sama saja dengan tadi sebelumnya sudah diberi dikatakan bahwa K1 K2 itu sama dengan vektor koordinat V dengan basis B, sehingga bisa kita ubah K1 K2 nya ini menjadi vektor koordinat V dengan basis B. Nah, selanjutnya persamaan ini menyatakan bahwa vektor koordinat baru atau kita simbolkan dengan vektor koordinat V dengan basis B itu dihasilkan ketika vektor koordinat lamanya dikalikan di sebelah kiri dengan matriks B yang sama dengan AB CD yang kolom-kolomnya itu merupakan vektor koordinat basis lama relatif terhadap basis baru. Nah, jadi sehingga solusi untuk masalah perubahan basis itu, jika kita ingin mengubah basis untuk ruang vektor V dari basis lama yang misalnya B sama dengan U1 sampai U2 sampai UN, ingin diubah ke basis yang baru yang kita simbolkan dengan B aksen sama dengan U1 aksen, maksudnya yang memiliki himpunan U1 aksen, U2 aksen sampai ke U ke N. Maka untuk setiap vektor V dalam V itu vektor koordinat barunya itu terkait dengan vektor koordinat lama dengan persamaan perubahan vektor koordinat V dengan basis B aksen itu sama dengan perubahan basis vektor koordinat V dengan basis B, di mana kolom-kolom P itu adalah vektor koordinat dari basis lama yang relatif terhadap basis baru, yaitu ketika P itu sama dengan U1 dengan basisnya B aksen, kemudian U2 dengan basis B aksen, kemudian sampai UN dengan basisnya B aksen. Karena tadi yang kita ingin ubah itu adalah dari B, basis lama B, ke basis yang baru atau B aksen. Jadi sini adalah B aksen. Kemudian masuk ke materi matriks transisi. Nah, di sini matriks P pada persamaan 7 dan 8 itu kita sebut sebagai matriks transisi dari B ke B aksen dan akan dilambangkan dalam teks atau disimbolkan seperti ini. Jadi perubahan atau matriks transisi dari B ke B aksen itu sama dengan
vektor U1 dengan basis B aksen sampai dengan vektor U ke N dengan basis B aksen. Nah, untuk menekankan bahwa hal tersebut itu merupakan mengubah koordinat relatif terhadap B menjadi koordinat relatif terhadap B aksen, secara analitis matriks transisi dari B ke B aksen itu akan dinotasikan dengan dari B aksen ke B itu akan dinotasikannya jadi seperti ini. B atau matriks transisi dari B aksen ke B itu sama dengan U1 aksen, vektor U1 aksen dengan basisnya B hingga vektor UN aksen dengan basis B. Jadi ketika kita ingin membuat matriks transisi dari B ke B aksen, maka yang menjadi vektor koordinatnya itu adalah vektor koordinat B, sedangkan basisnya adalah B aksen. Nah, kalau yang ingin kita ubah atau kita ingin transisikannya itu dari B aksen ke B, maka yang menjadi vektor koordinatnya itu adalah himpunan dari vektor B aksen, sedangkan B itu sebagai basis. Nah, kemudian kita akan masuk ke prosedur cara-cara menghitung matriks transisi. Nah, langkah yang pertama yaitu bentuk matriks yang telah dipartisi dengan membuat basis lama, basis baru, basis lama, di mana vektor-vektor basis itu berada dalam bentuk kolom. Kemudian, langkah yang kedua, gunakan operasi baris elementer untuk mereduksi matriks pada langkah 1 menjadi bentuk eselon baris reduksi. Nah, langkah yang ketiga yaitu matriks yang digunakan adalah matriks identitas, kemudian matriks transisi dari yang lama ke yang baru, di mana I ini adalah matriks identitasnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu matriks transisi kanan, ekstrak matriks di sisi kanan, matriks yang diperoleh pada langkah yang ketiga. Maksudnya yang menjadi matriks transisinya itu adalah matriks yang berada di sisi kanan. Nah, jadi yang sebelumnya ini itu menggunakan dalam bentuk aljabarnya. Nah, ini dalam bentuk aljabarnya. Nah, kita bisa juga menggunakan cara eselon baris untuk mencari matriks transisinya. Di sini diberikan contoh soal diketahui suatu basis B itu sama dengan U1, U2 dan B aksennya adalah U1 aksen, U2 aksen untuk ruang dimensi 2, di mana U1-nya adalah matriks 22, U2-nya itu 4, min 1, U1 aksennya 1, 3, U2 aksennya adalah min 1, min 1. Maka kita disuruh menentukan matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, di sini yang menjadi basis lama itu adalah B. Kemudian yang akan menjadi basis baru itu adalah B aksen. Nah, jadi kita buat seperti yang langkah yang pertama tadi, masukkan matriksnya. Jadi B itu kan terdiri dari U1, U2, maka karena ingat basis baru itu adalah B aksen, maka kita lihat B aksen itu U1 aksen dan U2 aksen. Maka kita masukkan 1, 3 dan min 1, min 1. Sedangkan basis lamanya itu adalah B, maka kita masukkan nilainya 2, 2, 4, min 1. Nah, kemudian dengan menggunakan OBE, sisi kiri itu akan kita jadikan matriks identitas, sehingga diperolehlah suatu matriks transisinya yang di sebelah kanan. Maka dari itu diperoleh perubahan atau matriks transisi dari B ke B aksennya adalah 0, min 5/2, min 2, min 13/2. Nah, untuk menentukan OBE itu sudah dijelaskan sebelumnya, jadi tinggal mengulang saja. Kemudian untuk yang kedua kita disuruh menentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Berarti yang menjadi basis lamanya itu adalah B aksen. Kemudian yang menjadi basis baru itu adalah B. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi basis barunya adalah 2, 4, 2, min 1. Kemudian basis lamanya 1, min 1, 3, min 1. Sama seperti sebelumnya, kita ubah 2, 4, 2, min 1 ini, matriksnya berubah menjadi
matriks identitas menggunakan OBE, sehingga hasilnya diperoleh 13 per 10 min 1/2 min 2/5 0. Nah, inilah yang menjadi matriks transisi dari B ke B aksen. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah koordinat. Nah, misalkan B dan B aksen itu adalah basis-basis untuk sebuah ruang vektor berdimensi berhingga V. Nah, karena multiplikasi oleh matriks transisi dari B ke B aksen itu memetakan vektor-vektor koordinat relatif terhadap basis B menjadi vektor-vektor koordinat relatif terhadap basis B aksen. Sedangkan matriks transisi B aksen ke B itu memetakan vektor-vektor koordinat relatif terhadap B aksen menjadi vektor-vektor koordinat relatif terhadap B. Maka bisa kita katakan bahwa vektor koordinat V dengan basis B aksen itu sama dengan matriks transisi dari B ke B aksen dikali vektor koordinat V dengan basis B. Kemudian, kalau vektor koordinat V dengan basis B itu sama dengan matriks transisi dari B aksen ke B dikali vektor koordinat V dengan basis B aksen. Nah, contoh yang kedua, jadi misalkan B dan B aksen itu adalah bilangan pokok pada contoh yang pertama tadi. Nah, kita gunakan rumus yang tepat untuk mencari vektor koordinat V B aksen dengan basis B aksen adalah dengan ketentuan bahwa sudah diketahui bahwa vektor koordinat V dengan basis B-nya itu adalah 2/3. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa untuk mencari vektor koordinat V dengan basis B aksen itu adalah mengalihkan matriks transisi dari B ke B aksen dikali dengan vektor koordinat V dengan basis B. Nah, karena kita menggunakan contoh yang satu tadi, sudah kita ketahui bahwa matriks transisi dari B ke B aksennya adalah 13 per 10 dikali 13 per 10 min 1/2 min 2/5 0 dikali dengan vektor koordinat V dengan basis B yang sudah diketahui aturannya 2/3. Nah, diperolehlah hasilnya 11 per 10 min 4/5. Jadi, vektor koordinat V dengan basis B aksennya adalah 11 per 10 min 4/5. Masuk ke submateri inverse matriks transisi. Nah, di sini jika B dan B aksen itu merupakan basis ruang vektor berdimensi hingga V, maka matriks transisi dari B aksen ke B dikali matriks transisi dari B ke B aksen itu sama dengan matriks transisi B ke B. Karena perkalian dengan hasil kalinya itu terlebih dahulu. Jadi kan kita mengerjakannya dari sebelah kanan dulu kan. Jadi kita akan memetakan dari B ke B aksen. Diperolehlah B aksen. Kemudian baru B aksennya kita petakan lagi menjadi B aksen. Maksudnya menjadi B. Sehingga kembali lagi ke B. Maka itulah mengapa hasilnya jadi matriks transisi B ke B. Karena dari B ke B aksen. Kemudian dari B aksen kembali lagi ke B. Nah, karena efek akhir dari kedua operasi ini adalah membiarkan setiap vektor koordinatnya tidak berubah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa matriks transisi dari B ke B itu pasti merupakan matriks identitas, sehingga kita bisa menuliskan bahwa matriks transisi dari B aksen ke B dikali matriks transisi B ke B aksen itu adalah matriks identitas. Nah, misalkan untuk matriks transisi yang sudah kita peroleh di contoh 1, kita peroleh jadi di sini ada matriks transisi B aksen ke B dikali matriks transisi B ke B aksen. Nah, tadi sudah kita cari. Di sini kita masukkan, kita kalikan, dan ternyata benar bahwa hasilnya itu adalah matriks identitas. Maka bisa kita katakan bahwa benar untuk terbukti bahwa persamaan 13 atau persamaan 13 ini benar.
Nah, didapatlah ada teorema 4.7.1 jika P adalah matriks transisi dari B ke B aksen, dari basis B ke basis B aksen untuk ruang vektor berdimensi berhingga P, maka P itu dapat dibalik dan P inverse adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Selanjutnya yaitu transisi ke standar basis untuk ruang dimensi ke N. Nah, di sini ada teorema 4.7.1. Misalkan B itu adalah sama dengan U1, U2 sampai U ke N. Sebarang basis untuk ruang ke N, dan misalkan S itu adalah E1, E2 hingga E ke N. Menjadi basis standar untuk ruang dimensi ke N. Jika vektor-vektor dalam basis-basis itu ditulis dalam bentuk kolom, maka bentuknya menjadi matriks transisi dari B ke S, maka itu sama dengan U1, U2, UN. Jadi maksudnya adalah dia memetakan, maksudnya matriks yang dipetakannya itu adalah matriks identitas gitu. Di sini kita bisa contohnya. Jadi di sini dari teorema dapat disimpulkan bahwa jika A-nya itu adalah U1, U2 sampai U ke N, kan, ada matriks N kali N yang memiliki inverse, maka A dapat dipandang sebagai matriks transisi dari basis U1, U2 sampai U ke N untuk ruang dimensi N ke basis standar untuk ruang dimensi N. Jadi misalkan matriks A-nya itu adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8 yang merupakan matriks yang mempunyai inverse adalah matriks identitas dari U1-nya yaitu 1, 2, 1, U2-nya adalah 2, 5, 0, U3-nya adalah 3, 3, 8 ke basis 1, 0, 0, E2-nya tadi 0, 1, 0, E3-nya 0, 0, 1. Jadi karena memetakan dari B ke S, maka yang menjadi basis barunya itu adalah S. Jadi S ini kan E1, E2, dan E3. Maka ini akan berada di sisi kiri. Nah, ini kan adalah matriks identitas kan. Nah, tujuan untuk membuat mencari matriks transisi tadi kan adalah mengubah yang bagian kiri atau basis barunya menjadi matriks identitas, sedangkan yang kita di sini kita dapatkan bahwa basis barunya itu sudah dalam bentuk identitas, maka matriks transisinya itu adalah matriks A itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan teorema 4.7.2. Nah, kemudian yang terakhir ada pembahasan soal jika B1 itu sama dengan U1, U2 dan B2 itu adalah V1, V2 merupakan basis untuk ruang dimensi 2, di mana U1 itu sama dengan 1, 2, udah itu 2, 3, V1-nya 1, 3, dan V2-nya 1,4. Nah, kita bisa menentukan matriks transisi dari B1 ke B2, kemudian matriks transisi dari B2 ke B1. Nah, dan kemudian kita suruh menentukan apakah maksudnya matriks transisi dari A dan B itu tadi merupakan inverse untuk satu sama lainnya. Maka kita akan kerjakan di sini. Untuk yang A itu adalah matriks B1, matriks transisi B1 ke B2. Maka yang menjadi basis lamanya adalah B1, yang menjadi basis barunya adalah B2. Nah, kita masukkan basis barunya itu adalah B2, berarti B2 itu V1, V2. V1, V2 itu adalah 1, 3, 1, 4. Nah, basis lamanya adalah B1. B1-nya itu U1, U2. U1 itu adalah 1, 2, U2-nya 2, 3. Nah, kita akan mengubah basis baru ini, sebelah kiri ini menjadi matriks identitas dengan menggunakan OBE. Nah, setelah dilakukan OBE, ternyata diperolehlah matriks transisinya 2, 5, min 1, min 3 untuk matriks transisi dari B1 ke B2. Nah, untuk matriks
transisi dari B2 ke B1. Maka B2-nya menjadi basis lama dan B1-nya adalah basis baru. Jadi kita masukkan kembali tadi B1-nya itu satu basis, basis barunya adalah B1, berarti 1U2, berarti 12, 23, kemudian 13, 14. Nah, kita akan mengubah matriks yang ini menjadi matriks identitas, sehingga setelah dilakukan OBE, kemudian diperolehlah matriks transisinya adalah 35, min 1, min 2. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, karena tadi kita ditanya apakah kedua matriks transisi itu merupakan inverse untuk satu sama lainnya. Kita ingat kembali bahwa di persamaan ke-13 tadi dikatakan bahwa perubahan matriks dari B aksen ke B dikali matriks transisi dari B ke B aksen itu sama dengan matriks transisi B ke B, dan itu sama saja dengan identitas. Maka kita harus kalikan matriks transisi dari B2 ke B1 dikali matriks transisi dari B1 ke B2, apakah akan sama dengan matriks identitas. Ternyata setelah kita kalikan benar menjadi matriks identitas, maka bisa kita simpulkan bahwa matriks transisi dari B1 ke B2 dan matriks transisi dari B2 ke B1 itu merupakan inverse satu sama lain. Baik, berakhirnya pembahasan soal kali ini, maka berakhir sudah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.